Salam jua-jua, seninaras turang ibas gelar Tuhan. Terpuji Tuhan yang sudah memberikan kita kehidupan hingga pada hari ini. Dan kita percaya bahwa semua adalah karena kasih Tuhan dalam hidup kita. Karena itu layaklah kita bersama-sama menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Kasih yang sempurna. Mari bersama menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Kasih yang sempurna, ku terima darimu. Bukan karena kebaikanku, tapi semua oleh karena kasih Tuhan. Mari menaikkan pujian kita kepada Tuhan, kasih yang sempurna. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkahnya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas kasih-Mu bagi kami, sehingga kami boleh menjalani hidup kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Dan oleh karena kasih Tuhan juga kami diperkenankan, diperlayakan untuk merenungkan firman-Mu. Kami percaya Roh Kudus Tuhan memampukan kami untuk memahami akan firman Tuhan dan menjadi pelakunya, pelaku firman Tuhan dalam hidup kami setiap hari. Terima kasih Tuhan, kami akan memulai renungan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita. Nats renungan harian kita pada hari ini yang disampaikan kepada kita dari Lukas 6 ayat yang ke-27. Mari bersama-sama kita membacakan Lukas 6 ayat yang ke-27. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuat baiklah kepada orang yang membenci kamu. Sedemikian firman Tuhan dari Lukas 6 ayat yang ke-27. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam menjalani hidup kita setiap hari di dunia ini, saya percaya bahwa banyak sekali orang-orang yang kita kasihi. Apakah keluarga kita, sahabat kita, tetangga kita, teman-teman kita dalam persekutuan, bahkan semua orang. Tetapi tidak jarang juga dalam hidup kita, dalam berkomunikasi dengan orang lain, dalam interaksi kita, ada saja terjadi konflik di antara kita. Saat itu terjadi, biasanya kita akan berusaha untuk memenangkan konflik itu. Ya, kita tidak mau kalah, apalagi kita merasa bahwa kita berada dalam posisi yang benar. Ya, dan secara umum konflik berujung kepada permusuhan, saling menyakiti, bahkan juga melukai. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, demikianlah kehidupan yang ada di dunia ini.
Tetapi sangat luar biasa apa yang Tuhan Yesus sampaikan kepada orang-orang yang mau mendengarkannya, kepada orang-orang yang mau melakukan apa yang Tuhan Yesus ajarkan, apa yang Tuhan Yesus teladankan dalam hidupnya bagi kita semua orang yang percaya kepadanya. Saudaraku, Yesus menawarkan cara yang lain, cara yang berbeda dari dunia ini. Jikalau dunia ini mengatakan mata ganti mata, gigi ganti gigi, atau balaskan dendam kita, tetapi cara yang Yesus tawarkan, cara yang sangat berbeda dengan dunia ini. Ya, kita menang tanpa ada kekerasan. Demikian yang Yesus sampaikan, sehingga dia katakan, tetapi kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu. Saudaraku, sungguh pengajaran Yesus sangat berbeda dengan dunia ini. Sangat bertolak belakang dengan dunia ini. Kasihilah musuhmu. Ya, bukan hanya mengasihi musuh kita, bentuk-bentuk yang bisa kita lakukan sebagai bentuk kasih kita kepada musuh adalah berbuat baiklah kepada orang yang membenci kamu. Mengasihi musuh, ya, artinya kita tidak membalaskan kejahatan. Di dalam kasih ada pengampunan. Ya, di dalam kasih ada perdamaian. Di dalam kasih saling memaafkan. Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, mengasihi berarti tidak membalas kejahatan. Artinya membalas kejahatan tetapi dengan kebaikan. Ya, inilah cara yang bisa kita lakukan untuk memutus cara dunia ini dalam hal sikap terhadap musuh yang membalaskan dendam. Kita diajak untuk mengasihi orang yang sudah berbuat jahat kepada kita. Sama seperti yang diteladankan oleh Tuhan Yesus ketika Yesus disalibkan. Ada banyak sekali orang-orang yang sudah berbuat jahat kepadanya, melukai dia, menyalibkan dia, meludahi dia, menombak dia. Tetapi apa yang Yesus katakan di akhir kehidupannya di dunia ini? Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, yang Yesus katakan adalah, ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Hal ini hendak mengatakan bahwa Yesus tetap mengasihi para musuh-musuhnya, yaitu orang-orang yang berbuat jahat kepadanya. Dia berbuat baik. Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, hal ini dilakukan Yesus untuk bisa kita teladani. Adalah hal yang mudah sekali ketika kita mengasihi orang yang mengasihi kita. Ketika orang yang berbuat baik kepada kita, kita bisa mengasihinya. Semua orang bisa mengasihinya. Tetapi hari ini Yesus mengajarkan kepada kita tentang mengasihi musuh. Bagi kita, saudara-saudari yang mau mendengarkan firman Tuhan dan mau melakukannya dalam hidup kita sebagai seorang pengikut Kristus, ya, kasihilah musuhmu, berbuat baiklah kepada orang yang membenci kamu. Ini yang Tuhan Yesus ajarkan bagi kita, menghadapi kekerasan dengan tanpa kekerasan, menghadapi konflik dengan tetap mengasihi saudara-saudari kita yang sudah berbuat jahat kepada kita. Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, kita percaya bahwa dengan demikian, ya, bisa terjadi kedamaian, perdamaian di antara kita. Dan kita percaya orang-orang yang sudah merasakan diperdamaikan dengan Tuhan, dia akan mau berdamai dengan orang lain. Kita sebagai seorang yang sudah merasakan kasih Tuhan yang begitu besar, kita juga akan mengasihi orang-orang, tidak hanya orang yang mengasihi kita, tetapi orang-orang yang sudah berbuat jahat kepada kita. Karena itu, saudaraku, mari tetap mengasihi musuh kita, ya, dan berbuat baiklah tetap kepadanya. Walaupun memang terkadang kita mengatakan, itu susah sekali. Mari berusaha dong.
Ya, Tuhan menolong kita untuk melakukannya. Kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuat baiklah kepada orang yang membenci kamu. Demikianlah ciri orang-orang yang hidup percaya kepada Tuhan, pengikut Kristus. Mari bersama-sama kita kembali memuji Tuhan. Dari pujian kita, kasih pasti lemah lembut. Saudaraku, kita percaya bahwa Roh Kudus Tuhan memampukan kita untuk mengasihi saudara-saudari kita yang lain, ya, untuk mengampuni orang-orang yang sudah berbuat kesalahan bagi kita. Roh Kudus memampukan kita. Ajarilah kami saling mengasihi, ajarilah kami saling mengampuni, ajarilah kami kasih-Mu ya Tuhan. Kita percaya Roh Kudus yang memampukan kita untuk saling mengasihi, bahkan mengasihi musuh kita. Mari menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Saudaraku, mari kita bersama-sama bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, dalam hidup kami setiap hari, ajarlah kami agar Roh Kudus Tuhan memampukan kami untuk mengasihi musuh kami, untuk berbuat baik bagi orang-orang yang sudah berbuat jahat kepada kami, yang melukai hati kami. Kami percaya Tuhan, Engkau menolong kami. Kasih Tuhan yang ada dalam diri kami memampukan kami untuk memaafkan, untuk mengasihi. Bukan hanya orang yang berbuat baik bagi kami, tetapi orang-orang juga yang sudah berbuat jahat kepada kami. Untuk musuh-musuh kami boleh mengasihinya. Oleh karena kasih Tuhan, dengan cara demikian kami memutus lingkaran-lingkaran jahat si setan yang hendak menghancurkan persekutuan kami, yang hendak menghancurkan kesatuan kami, kesatuan di antara kami. Kami percaya dalam nama Tuhan Yesus, kami dimampukan untuk mengasihi musuh kami, untuk kami boleh saling berdamai sejahtera satu dengan yang lainnya. Karena dengan demikian kami percaya bahwa kesatuan hati di antara kami boleh semakin terlihat oleh karena Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini yang mengajar kami untuk saling mengasihi, saling mengampuni. Kami percaya Tuhan juga menyertai saudara-saudari kami yang sedang dalam pergumulan hidup. Kuatkan, teguhkan, mampukan ya Tuhan. Ketika saat ini sedang menghadapi konflik, masalah dalam rumah tangga, dalam keluarga mereka, Tuhan berikan kekuatan, berikan hikmat-Mu, mampukan juga untuk berdamai, saling memaafkan. Sehingga kasih Tuhan boleh nyata di tengah keluarga kami. Mungkin juga sedang menghadapi konflik di tengah-tengah pekerjaan, di tengah-tengah persekutuan. Kami percaya bahwa Roh Kudus Tuhan yang memampukan kami semua untuk boleh saling mengampuni, untuk saling mengasihi, sehingga damai sejahtera Tuhan mengalir dalam hidup kami semuanya.
Terima kasih Tuhan, berkati semua saudara-saudari kami yang ada di Siti Lusada Bekasi ini. Tetap boleh saling mengasihi, saling menguatkan, berkati dalam kesehatan, dalam usaha pekerjaan. Kami percaya Tuhan yang menolong dan menuntun kami untuk dimampukan melalui setiap pergumulan hidup kami oleh karena Roh Kudus yang terus bekerja. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita tetap saling mengasihi musuh seperti yang Tuhan ajarkan bagi kita dan berbuat baik kepada orang-orang yang membenci kita. Kita percaya bahwa Roh Kudus Tuhan yang memampukan kita melakukannya. Dan saudaraku, ketika keluar rumah pada hari ini, apakah beraktivitas, melakukan pekerjaan, jangan lupa pakai masker, atur jarak, rajin mencuci tangan, tetap berdoa, tetap dengan penuh sukacita menjalani hidup kita setiap hari. Kita percaya Tuhan menyertai kita, Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.